klik pun sampai orang tua. Orang tua, baktinya anak kepada orang tua ini tidak sebanding dengan apa yang diberikan pada orang tua pada kita. Contohnya kan, ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Setelah itu melahirkan. Apakah pernah kita merasakan apa yang dirasakan pada saat orang tua mengandung kita? Anda pernah? Masa ibu ini ku disukani griya api, dikai urip menak. Tidak sebanding. Ibu pernah dipipisi, pernah diisi, dicewok-nyewok, kadang udan-udan golek obat nang gone bidan, payungan godhong, pengen anake marah. Nek wong tuwa ngopeni anak niku pengen anak niku urip, pengen anake marah. Tapi nek anake ngopeni wong tuwa kadang niku pengen rebut warisan kan gitu. Kan gitu. Rata-rata kan ngoten. Jadi baktine anak sak bakti-baktine anak itu masih belum sebanding. Makanya mumpung awake dhewe niki masih punya orang tua gitu. Bagaimana membahagiakan orang tua. Aja sampai wong tua itu murka. Ajaran Satrate pepacuh salah satunya berbakti pada orang tua. Nah, gitu. Berbakti orang tua. 2, berbakti pada guru. Siapapun berani pada guru, ilmu yang kita miliki tidak akan bermanfaat. Karena apa? Kalau kita menentang guru, komunikasi, energi yang kita miliki patah. Contohnya kenal lagi. Pada saat dia membunuh Empu Gandring dengan keris yang diciptakan, akhirnya dia matinya juga kena keris Empu Gandring. Berurutan kan akhirnya. Itu salah satunya itu. Ya, sumpah yang lain, Poros Ijo, Pager-Ayu kan sudah jelas. Poros Ijo tidak hanya merusak perawan saja. Seseorang yang mau berkembang, usahanya berkembang, tapi kita pangkas, kita patahkan. Ibarat kita ngedang rezeki wong, itu juga sebagian dari Poros Ijo. Ngerusak Pager-Ayu, ngerusak rumah tanggane wong, ngerusak ketentremane wong. Ini sebanding dengan wong sing urip bahagia difitnah. Akhirnya kocar kacir. Ini sama saja merusak Pager-Ayu. Jadi Satrate itu luas, kompleks. Jadi bagaimana kita sebagai orang Satrate menciptakan situasi itu selalu damai di dalam rumah maupun di lingkungan rumah. Karena warga Satrate bagaimanapun juga selalu jadi sorotan, jadi panutan. Makanya orang Satrate dilatih mawas diri. Nah, dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu. Ku anfusakum, awakmu apa ini dhisik, dandani dhisik kan. Orang Satrate kan mawas diri kan. Kon dandani kon mawas diri dhisik. Baru keluarga didandani. Artinya apa? Di mana kita berada dalam di rumah maupun di luar rumah, khususnya di dalam rumah, bagi orang Satrate memberi contoh sehingga anak-anak didik kita nanti selalu mengikuti kita, mengikuti kebaikan. Jadi gini kan saya mas, umpama kan ada orang jualan, terus kita juga ikut jualan di situ, itu termasuk mangkas rezeki enggak itu? Kan kalau jualan itu sama-sama jualan kan. Yang penting niate nggih pripun kita bukan kita mangkas rezekinya orang. Walaupun itu jualnya sama. Yang penting hati kita tidak ingin menyaingi dia, tidak ingin menjatuhkan dia. Namanya mencari rezeki. Rezeki itu sing bagi bukan orang, tapi yang bagi Tuhan. Allah itu tidak membagi pekerjaan. Tapi Allah membagi rezeki. Hanya jalannya macam-macam. Ya dengan dodolan, podo-podo dodolan aqua misalnya. Tapi
belum tentu si A ini jodolannya mesti hasilnya banyak. Jenengan jodolannya belum tentu sedikit. Yang membagi bukan manusia, tapi Tuhan. Hasil akhirnya Tetap Tuhan. Podo-podo gurune, belum tentu dia itu hidupnya kaya. Podo-podo golongan 3 misalkan. Bayarannya podo, tapi kehidupannya belum tentu sama. Karena apa? Rezeki yang dari luar yang dimiliki oleh per orang itu yang membagi Tuhan. Juga tergantung kepada manusianya. Yang membedakan apa? Perbuatannya. Apakah sebagian rezeki itu dibagikan pada orang lain atau tidak? Podo-podo gurune sing sitok loman, sing sitok pelit, menak sing loman. Nggih. Kan gitu. Nggih. Dalam arti loman ku ora kok kabeh dikekno ya mboten, dia tetep ngengeh tapi nggih. Tapi dia sadar bahwa sebagian rezeki itu milik orang lain itu jelas. Dia memberikan hasil yang diberikan Allah lewat dia mengajar sebagai guru tadi diberikan orang lain. Diganti berlipat-lipat. Mbuh lewat pertanian, mbuh lewat peternakan, mbuh dagang, mbuh apapun akan diganti. Tapi bagi orang yang rezekinya banyak tapi dia tidak mau beramal, wis kasarane pelit. Ndelalane rezeki ini wenten mau nak ilangin. Delala ya lara gitu. Di sepeda motor ilang, delala sepeda motor colong wong, nanti sepeda motor anyar colong wong. Di motor apik rusak, duit entek di motor-motor itu. Ilang mboten karuan. Tapi berbeda dengan orang yang banyak ibadah, banyak sedekah. Uang yang dia miliki itu mesti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Nek enten tiyang ngomong uang itu ada kodamnya. Nek sing nganggo wong jahat kodamnya jin, setan misalnya. Terus kalau ada yang pakai orang baik kodamnya malaikat, itu bener nggak Mas itu Mas? Nek menurut saya nggih. Niku mboten bener. Bener. Semua yang diberikan Allah itu semuanya baik. Tergantung penggunaannya. Jenengan nyambut gawe hasilnya rekoso gitu, jelas halal. Tapi nuwun sewu, jenengan gunakan untuk main perempuan. Kan juga tidak baik kan? Nggih juga. Semua tergantung pada niat. Nek niat jenengan menggunakan hasil rezeki jenengan untuk beribadah, dikembalikan oleh Allah dengan anugerah. Tapi kalau uang yang hasil jenengan rekoso, ya hasil keringat itu digunakan untuk maksiat, yang muncul musibah. Kan gitu. Jadi kita jangan terlalu mempercayai bahwa itu kodam dan sebagainya. Jangan. Tergantung kita. Kita berbuat baik, tapi tujuannya kan mewah. Contoh banyak. Duit oleh korupsi toh. Korupsi ngapusi duit negara. Tinggal bangun masjid jual-jual. Sawangane wong dia kan beribadah. Tapi niate dhewe golek pamrih. Oh iya, aku kanggo nutupi kejelekannya. Yang terjadi apa? Musibah. Golek KPK. Nah, kira yang terjadi musibah. Menak awake dhewe. Hasil ya diarani gede ya ora gede, cilik ya ora cilik. Tapi digunakan uang itu digunakan sebaik mungkin. Sumber dari penghasilan itu akan berkembang dengan sendirinya. Teko kanan, teko kiri, teko ngarep, teko mburi, teko. Yang mendatangkan Tuhan. Kita penuh dengan keyakinan ya Mas? Keyakinan. Keyakinan, keikhlasan, dan kesabaran. Kuncinya namanya itu. Orang punya kelebihan, orang punya kemampuan, orang punya kekuatan. Kalau orang itu ikhlas dan banyak pendekatan pada Tuhan. Nggih, pun itu. Nggih, saya jembelas. Masih ada enggak memori nih?